Pemirsa, buntut aksi buruh mengacak-acak ruangan kerja Gubernur Banten, polisi menetapkan 6 oknum buruh menjadi tersangka. 2 dari 6 orang oknum ditahan. Setelah menerima laporan dari kuasa hukum Gubernur Banten Wahidin Halim, buntut aksi demo buruh yang menduduki dan mengacak-acak ruangan kerja Gubernur Banten, pihak Polda Banten menetapkan 6 orang tersangka. 4 tersangka dijerat pasal 207 KUHP dengan ancaman 18 bulan penjara dan tidak dilakukan penahanan. Sementara 2 tersangka dijerat pasal 170 KUHP karena dinilai melakukan pengerusakan fasilitas negara dengan ancaman 5 tahun penjara dan dilakukan penahanan. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Sebagai penyidik, tentu saja kami mengakomodir siapa yang dilayani dan apa yang menjadi keinginan dari pihak yang dilayani. Tata proporsional yang disampaikan oleh kuasa hukum akan kita tindak lanjuti dalam perkembangannya supaya restoratif justice ini bisa menjadi satu pilihan dalam penegakan hukum terhadap LP Bapak Gubernur. Sementara itu salah satu tersangka SR meminta maaf secara langsung. Ia mengaku tidak ada niat sama sekali untuk menghina Gubernur Banten Wahidin Halim. Saya secara pribadi mohon maaf kepada Bapak Gubernur karena saya sedikit pun tidak ada niatan untuk menghina, apalagi menghujat. Saya sebatas warga Banten yang memiliki Bapak Gubernur yaitu Bapak Wahidin Halim. Dari Serang, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Ya, lantas adakah kemungkinan tersangka baru yang akan ditetapkan oleh polisi? Kami sudah tersambung dengan Kabid Humas Polda Banten, AKBP Sinto Silitonga. Selamat sore Bapak. Sebelum kita lebih jauh berkaitan dengan tersangka baru, kita mau tahu dulu Pak, kronologisnya seperti apa dari para buruh ini yang datang sampai bisa masuk ke ruangan gubernur dan melakukan pengerusakan Pak? Ya, yang pertama memang kami menyayangkan adanya aksi dari masyarakat buruh untuk bisa masuk ke ruang kerja Bapak Gubernur. Dalam pelayanan aksi unjuk rasa oleh Polres Serang Kota, sesungguhnya kita sudah mempersilahkan perwakilan dari massa buruh untuk bisa bertemu dengan pejabat yang sudah ditentukan di pemerintah provinsi. Namun pada saat masuk, kemudian tidak tersedia ruangan yang cukup dan tidak ada pejabat tinggi yang ketika itu menerima, maka massa buruh kemudian masuk ke ruang kerja Bapak Gubernur. Memang konteks ini adalah pelanggaran hukum, sehingga pada saat Rabu kami juga sudah berkomunikasi dan mempersilahkan dari pihak pemerintah provinsi untuk membuatkan laporan polisi. Dan kemudian terrealisasi pada hari Jumat pada tanggal 24 Desember 2021. Demikian Pak. Pada saat kejadian itu memang pengamanannya seperti apa Pak? Apakah memang para buruh ini atau pelaku ini masuk dengan cara ilegal begitu Pak, atau tidak tanpa izin begitu Pak? Ya, sesungguhnya untuk proses penanganan pelayanan aksi unjuk rasa pada tanggal 22 Desember, rencana pengamanan oleh Polres Serang Kota itu sendiri memang sudah ada personil yang ditugaskan, kemudian juga sudah dilengkapi dengan peralatan. Namun pada saat pelaksanaan pelayanan, pendekatan yang dilakukan oleh Polres Serang Kota adalah pendekatan yang persuasif untuk tidak berbenturan dengan massa buruh. Dan dalam pelayanan aksi itu sesungguhnya massa yang masuk beberapa diantaranya ternyata adalah memang massa yang menjadi perwakilan dari massa buruh untuk bisa diterima audiensi dengan perwakilan pejabat pemerintah Provinsi Banten ketika itu. Demikian Mas. Oke, Pak, pasal yang diterapkan kepada 6 pelaku ini kan berbeda, ada yang 107, ada juga 170 dan juga 207 Pak ya. Peran mereka bagaimana Pak dalam pengungkapan kasus ini? Ya, sesuai dengan pendekatan scientific investigation berdasarkan alat bukti digital yang sudah dimiliki oleh penyidik, maka 4 orang buruh dikenakan dengan persangkaan pasal 207 KUHP karena peran mereka yang dalam posisi berada di ruang kerja Bapak Gubernur melakukan tindakan yang dianggap menghina kekuasaan negara secara umum. Penghinaannya sendiri direalisasikan dengan tindakan-tindakan yang tidak etis
di dalam ruangan kerja Bapak Gubernur. Nah, kemudian kami juga sangat menyayangkan sesuai dengan fakta yang meyakinkan ada aksi kekerasan dengan bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap pintu di ruang kerja Bapak Gubernur. Dan kami menerapkan pasal 170 KUHP terhadap 2 tersangka yang sudah diamankan. Namun demikian, kami juga sudah mengantongi berdasarkan alat bukti dari alat face recognizer atau alat pengenal wajah yang dimiliki oleh unit identifikasi di Treskrim Polda Banten. Ada 6 lainnya yang kami minta secara persuasif untuk dapat menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Demikian, Mas. Oke, Pak, ini kan memang awalnya tadi Bapak sebutkan bahwa akan ada audiensi dengan para buruh ini. Tapi apa alasan dari 6 orang ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka lalu melakukan pengerusakan, Pak, dan juga mengacak-acak ruangan gubernur? Ya, sesuai dengan informasi yang sudah kita sama-sama dengarkan tadi pada saat buruh atas nama SH meminta maaf secara terbuka dalam press conference, sesungguhnya memang tidak ada niat dari para buruh untuk bisa menghina atau merendahkan martabat Bapak Gubernur dengan masuk ke dalam ruang kerja beliau. Nah, ini memang menjadi pendalaman dari penyidik untuk bisa mengetahui motif atau adakah orang yang menggerakkan kepada kelompok buruh ini masuk ke ruang kerja Bapak Gubernur. Karena memang di dalam pelaporan itu sendiri terdapat pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Nah, kami mohon waktu untuk bisa mengungkap secara lebih luas motif dari para pelaku ini, terutama yang berkorelasi dengan pasal 160 KUHP. Namun demikian, kami juga mengapresiasi atas sikap dewasa dan sikap bijak dari oknum buruh yang secara terbuka tadi sudah menyampaikan permohonan maaf dan memang sudah didengarkan langsung oleh kuasa hukum Bapak Gubernur Banten yang kemudian disikapi tentang peluang-peluang terkait dengan restoratif justice antara kedua belah pihak. Demikian, Pak. Pak, tadi juga Bapak sebutkan bahwa ada dugaan penghasutan di sana. Itu artinya ada kemungkinan tersangka baru lagi, Pak, ya? Ya, tentu saja pendekatan penyidikan ini dilakukan sesuai dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan berdasarkan pasal 184 Hukum Acara Pidana. Di dalam laporan polisi yang dibuat oleh kuasa hukum Bapak Gubernur, memang sudah ada pasal 160 dalam laporan polisi tersebut. Namun, penyidikan ini terus bergulir dan penerapan tersangka, terutama terkait pasal 160, akan dikembalikan kepada fakta-fakta yang meyakinkan yang telah dikumpulkan oleh penyidik itu sendiri. Baik, terima kasih AKBP Sinto Silitonga, Kabid Humas Polda Banten sudah bergabung bersama kami di Ragam Perkara sore ini. Kami tunggu terus update informasi terbarunya, Bapak. Terima kasih, Mas. Sampai ketemu lagi.